Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok implementasi pelayanan publik kelompok 2 angkatan 19 sebagai berikut. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi dan penting bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibuatlah ke dalam bentuk regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Definisi resmi pelayanan publik secara singkat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 artinya segala upaya untuk memenuhi kebutuhan warga dalam bentuk barang, jasa, dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan. Ada 3 aktor dalam undang-undang ini. Pertama, penyelenggara, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Kedua, pelaksana, yaitu orang-orang yang bekerja untuk pihak penyelenggara itu. Jadi, pelaksana adalah yang berinteraksi langsung dan bertugas melayani masyarakat. Nah, ketiga yaitu masyarakat yang menerima manfaat layanan publik. Nah, penyelenggara inilah yang wajib menyediakan segala jenis layanan publik. Tapi sebenarnya siapa sajakah penyelenggara itu? Contoh penyelenggara adalah kantor-kantor dinas dan pelayanan seperti kepolisian atau kantor pajak. Tapi jangan lupa, institusi swasta dengan misi dan aktivitas dalam memberikan pelayanan seperti rumah sakit, bank, dan bahkan maskapai penerbangan juga digolongkan sebagai penyelenggara. Kewajiban pokok penyelenggara sudah diatur jelas dalam undang-undang ini, yaitu menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten untuk melayani masyarakat, menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Contoh kerja penyelenggara yang baik bisa dilihat di Solo pada saat pemilu legislatif 9 April 2014. Walaupun ditetapkan sebagai hari libur, sebanyak 17 puskesmas tetap buka pada hari itu untuk melayani masyarakat. Artinya, kekhawatiran bahwa akses masyarakat atas layanan kesehatan terhalangi karena adanya libur pemilu tidak terjawab. Undang-undang ini juga mewajibkan penyediaan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil dan anak-anak, korban bencana alam, dan juga bencana sosial. Pelayanan publik yang saya lakukan di Puskesmas adalah memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan, baik berupa upaya kesehatan perseorangan ataupun upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan yang dilakukan antaranya adalah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, serta pemberian edukasi penyakit dan pemberian terapi. Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat sendiri diantaranya adalah pelayanan vaksinasi COVID-19, screening dan pemeriksaan kesehatan di pos pembinaan terpadu, serta memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Implementasi pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh dokter gigi di Puskesmas adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima serta menggunakan standar pelayanan yang tinggi. Selain itu, pada masa pandemi, seorang dokter gigi harus tetap menjaga standar pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya transmisi COVID-19 di tempat kerja yang dapat membahayakan tenaga kesehatan sekitar maupun pasien. Implementasi pelayanan publik oleh seorang apoteker adalah dengan melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien.
Pelayanan informasi obat dapat dilakukan pada saat proses penyerahan obat kepada pasien, yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan benar terkait indikasi obat, dosis obat, aturan minum obat, cara penggunaan obat, penyimpanan obat, serta efek samping obat. Untuk implementasi selanjutnya dari pelayanan publik seorang apoteker di puskesmas yaitu melakukan pelayanan resep. Pelayanan resep dilakukan oleh seorang apoteker dari resep yang diberikan oleh dokter, mulai dari pengkajian resep. Di sini kita telaah apakah obat yang resepkan oleh dokter sudah sesuai atau belum. Kemudian kita siapkan obatnya, apabila ada yang perlu diganti kita harus ganti. Kemudian beri penjelasan di etiket obat terkait obat yang diberikan. Lalu setelah semuanya selesai, maka obat bisa diberikan kepada pasien sambil diberikan informasi mengenai obat yang diberikan. Untuk menjamin kualitas mutu obat selama penyimpanan, seorang apoteker melakukan pemantauan dan pencatatan suhu serta kelembaban secara berkala bagi sediaan-sediaan farmasi yang memiliki kategori penyimpanan tertentu. Contohnya, sediaan vaksin, insulin, supositori. Implementasi berikutnya yaitu dengan melakukan konseling sebagai seorang apoteker untuk memberikan pemahaman mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien, antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping, serta cara penyimpanan obat. Konseling harus dilakukan dengan jelas dan tepat, serta dilakukan secara dua arah antara konselor dan pasien agar mencapai efektivitas obat yang diharapkan. Seorang apoteker dapat melakukan home pharmacy care pada pasien tertentu, misalnya pasien hipertensi atau diabetes, dengan cara mengunjungi pasien di rumahnya. Pada masa pandemi, home pharmacy care biasanya dilakukan dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker. Selanjutnya, implementasi pelayanan publik profesi apoteker yaitu pemantauan terapi obat atau PTO. Salah satunya dapat dilakukan dengan menghubungi pasien atau keluarga pasien untuk mengetahui kondisi pasien setelah meminum obat yang diberikan apoteker. Tujuannya untuk mendeteksi masalah yang terkait dengan obat, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat, dan memastikan pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan meminimalkan. Wujud implementasi saya sebagai pelayan publik di kantor Kecamatan Cikalong Wetan, melayani permohonan pemohon yang mengajukan administrasi perizinan dengan cara melayani pemohon dengan senyum, sapa, dan salam. Cek kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon, verifikasi atau proses dengan bertanya langsung ke warga atau masyarakat sekitar apa yang akan pemohon lakukan, contoh renovasi rumah atau mendirikan usaha atau terjun langsung ke lapangan. Kemudian mengeluarkan surat rekomendasi yang pemohon butuhkan dan tidak menerima gratifikasi yang pemohon berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.